Halo teman-teman, ketemu lagi kita di channel Jadumoto, Jaduman Otomotif. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe. Kemudian nyalakan lonceng agar selalu mendapat notifikasi saat kita sedang mengupload video terbaru. Saat teman-teman melakukan servis berkala ke bengkel, ada kalanya bengkel menyarankan kita untuk mengganti aki. Menurut mereka, aki kita sudah lemah atau sudah jelek. Hari ini kita ada job penggantian aki. Kita akan melakukan pengukuran, kemudian menjelaskan tentang bagaimana cara dealer itu menentukan bahwa aki itu masih baik atau sudah jelek. Kemudian kita akan mengganti aki, kemudian kita akan menambahkan sedikit tentang ciri-ciri bahwa aki itu sudah lemah atau aki itu sudah waktunya ganti. Langsung aja kita bahas videonya. Kita akan memulai proses penggantian aki, di mana pertama-tama kita akan melakukan pengetesan dulu menggunakan aki checker. Ini ada 3 tes, yaitu baterai tes, kemudian starter tes, kemudian charging tes. Dari 3 tes itu nanti bisa kita putuskan apakah aki ini masih layak pakai atau sudah waktunya ganti. Ini adalah hasil aki checker yang telah kita lakukan di aki yang akan kita ganti. Itu ada 3 tes. Yang pertama baterai tes, justifikasinya replace baterai. Kemudian disitu ditunjukkan bahwa voltasenya 12,64 volt. Itu kalau kita pakai voltase seharusnya belum replace baterai ya. Tapi karena aki checker ini menggunakan justifikasi yang kedua, yaitu CCA. CCA sendiri adalah cold cranking ampere, yaitu kemampuan aki untuk mengeluarkan ampere, mengeluarkan arus pada 30 detik pertama pada suhu 0 derajat Fahrenheit. Jadi kalau di situ tulisannya 122 CCA, itu artinya aki ini mampu mengeluarkan 122 ampere pada 30 detik pertama di suhu 0 derajat Fahrenheit. Sementara rating atau standar dari aki tersebut adalah 240 CCA. Jadi antara rating dengan measure itu yang aktual, rating itu standarnya, ada perbedaan di mana aktualnya lebih rendah dari standarnya. Hal ini yang menyebabkan di baterai tes itu justifikasinya menjadi replace baterai. Kemudian tes yang kedua adalah starter test. Starter test ini mengukur turunnya voltase saat kita melakukan starter kendaraan. Jadi di situ ada tulisan voltase 8,49 volt, di mana artinya saat kita starter, voltase aki yang dari awal 12 volt itu turun menjadi 8,49 volt. Sementara untuk standar starter test kira-kira adalah 9,56 volt. Jadi kalau saat kita starter voltasenya turun hingga di bawah 9,56 volt, dimana kasus ini sampai 8,49 volt, justifikasi dari aki checker adalah replace baterai. Kemudian yang ketiga adalah charging test. Charging test ini tulisannya adalah voltase 13,46 volt. Untuk charging test yang diukur bukan tegangan dari baterai ya, yang diukur adalah tegangan yang masuk baterai, atau dalam istilah lain adalah tegangan yang keluar dari
alternator dari dinamo ampere. Jadi kalau charging testnya nggak oke, misalnya munculnya low, ini bisa jadi bermasalah dari akinya atau bisa juga bermasalah dari alternatornya. Jadi itu kira-kira 3 tes yang dilakukan oleh aki checker di bengkel-bengkel. Dari 3 tes yang telah kita lakukan, justifikasinya adalah replace baterai, di mana kita akan melakukan penggantian baterai. Yang pertama dilakukan adalah melepas terminal negatif. Kenapa harus terminal negatif dulu? Ini untuk safety ya. Kalau kita melepas terminal positif dulu, takutnya terminal positifnya nanti nempel ke massa, kemudian terjadi percikan arus atau percikan listrik. Ini cukup berbahaya. Kemudian setelah kita lepas 2 terminalnya, kita lepas juga pengunci aki. Itu menggunakan mur 10, jadi bisa menggunakan obeng shock seperti yang saya gunakan. Dengan kunci biasa juga bisa, mudah. Setelah lepas bisa kita angkat akinya. Kemudian ini aki yang digunakan 34B19R, mereknya Toyota. Kita mulai pasang. Untuk pemasangan, kebalikan dari pelepasan, yang dipasang adalah terminal plus dulu, sama sebagai safety juga. Jadi dalam memasang atau melepas, kita usahakan kita hilangkan masanya dulu. Kalau melepas ya masanya yang di terminal negatif kita lepas dulu, sementara kalau memasang, masanya yang di terminal negatif kita pasang yang terakhir, agar tidak terjadi percikan arus listrik. Usahakan saat melakukan pemasangan terminal baterai itu sampai mentok ke dalam biar pegangannya itu kuat. Kemudian saat mengerasi mur atau baut pengikatnya itu juga kuat, nanti bisa dicek dengan digoyang-goyangkan kabel terminalnya itu, jangan sampai goyang. Kalau goyang juga bisa terjadi percikan listrik, sebagai safety juga. Setelah memastikan pemasangan 2 kabel terminal rapat, kita pasang pengikatnya. Itu pengikatnya model pengait aja, di bawah di bracket akinya itu ada pengait, kita paskan, kemudian kita kencangi murnya. Ini gunanya supaya akinya nggak goyang kalau kendaraan melaju kan, sebagai pengikat biar akinya tidak goyang. Setelah kita rapatkan semuanya, nanti kita cek lagi, kita goyang-goyang, jangan sampai akinya itu atau kabel terminalnya bisa geser ya, jadi supaya aman. Kemudian setelah penggantian, kita cek lagi menggunakan aki checker. Sama tesnya 3, ada baterai test, kemudian starter test, dan juga charging test. Nanti kita share juga hasil setelah penggantian itu, hasil tesnya bagaimana ya. Pastikan juga setelah penggantian aki itu untuk kembali seperti menyetel jam, kemudian menyetel terminal radio, karena kalau kita lepas aki itu jamnya balik lagi, kemudian terminal radionya juga balik lagi seperti sebelum di set. Ini adalah hasil dari aki checker pada aki yang baru diganti ya. Di baterai test itu justifikasinya good baterai, voltasenya 12,49 volt, nggak jauh beda sama tadi yang sebelum ganti. Kemudian pada CCA nya itu mesurnya 252 CCA, lebih besar daripada ratingnya atau standarnya yang 240 CCA. Jadi pada baterai normal, pada baterai baru itu mesurnya itu lebih tinggi daripada ratingnya. Kemudian di starter test
itu justifikasinya normal, voltasenya turun sampai 10,72 volt, itu di atas dari standarnya 9,56 volt kira-kira ya. Jadi kalau di atas 9,56 volt itu justifikasi dari aki checker adalah normal. Kemudian pengetesan ketiganya itu charging test, itu sama oke, voltasenya 14 volt. Seperti tadi, kalau yang charging test ini yang diukur adalah arus yang keluar dari alternator. Jadi yang di baterai test, voltase baterai test itu 1249 volt, itu voltasenya baterai, sedangkan di charging test 14,04 volt itu adalah voltasenya alternator. Kita telah selesai melakukan pengetesan, kemudian penggantian aki yang memang sudah tidak kuat starter tadi ya. Kemudian selain dari pengecekan menggunakan aki checker, ciri-ciri bahwa aki memang waktunya ganti biasanya yang pertama adalah sulit starter. Secara visual, kalau aki memang sudah waktunya ganti, kita untuk menstarter mobil itu cukup sulit ya. Biasanya nggak langsung cegreng, atau mungkin malah starternya itu nggak kuat berputar sehingga mobilnya tidak bisa hidup. Yang kedua, kemudian klakson lemah. Ini juga bisa dilihat secara visual aja. Kalau klakson biasanya nyaring kemudian jadi lemah, atau istilahnya apa ya, blurred gitu, itu akinya memang sudah lemah. Kemudian bisa juga di lampu kepala. Lampu kepala itu wattnya cukup besar, sehingga kalau lampu kepala itu kita nyalakan sudah redup, itu juga jadi salah satu ciri bahwa aki kita memang waktunya ganti. Mungkin seperti itu dulu video tentang pengecekan aki, kemudian penggantian aki, kemudian sedikit ciri-ciri untuk mengenali aki lemah tanpa aki checker. Semoga saja video kali ini bermanfaat. Silahkan di like. Kalau ada yang kurang ngerti atau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kemudian boleh di-share juga ke teman-teman jika memang berguna dan bermanfaat. Terima kasih sudah melihat video kami.